agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah dalam bayana pasti dalam bayana, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan, amin. Bawa kami ke gunung-Mu yang kudus, ya Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Biarlah orang-orang yang mencari-Mu Tuhan bersuka cita pagi. Kami datang sujud dan menyembah di hadapan Tuhan. Betapa hati kami mencintai Tuhan. Betapa hati kami merindukan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari hati yang paling terdalam kita berikan pujian ini bagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan segala yang hidup menyembah-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
tangan sama-sama. Selagi ku ada, inilah yang renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepada biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kasih Tuhan. Sungguh indah berjumpa denganmu Tuhan di dalam hadirat-Mu pagi ini. Biarlah kasih anugerah mengalir atas kami semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di pagi hari ini. Dia telah lahir untuk kita, telah mati, Dia bangkit bagi kita sekalian, dan kita berikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, dengan sukacita kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Mari gerakan badanmu ke kiri ke kanan supaya badanmu sehat. Mari semuanya kita katakan di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, haleluya. Terpujilah Tuhan bertata di atas pujian umat-Mu pagi ini. Haleluya. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Oh, kami sambut Raja dan segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Yaitu Ibu Wace dari Surabaya. Nanti berdoa buat firman Tuhan ini ya. Nanti hamba Tuhan, Bapak Fredrik Manuata, kita ingin menyapa. Apakah di sana signalnya bagus, Pak Fredrik? Oke, silakan Bu Wace bisa berdoa dulu untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, mungkin ini Bu Wace masih, oke, ada ini ya, belum terkoneksi. Baik, ya kita akan satu dalam doa, dan doa ini Bu Joyce akan berdoa ya buat firman Tuhan. Silakan Bu Joyce. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa kembali berkumpul di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Tuhan, saatnya ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta John Sartunan, Ya, Yesus. kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi jawaban bagi kami. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah gereja CLCC. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo ya, untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya. Untuk Tuhan bagi kita sekalian yang hendak mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Oh, saya berdoa supaya kasih anugerah Allah mengalir semua kita akan menikmatinya. Doakan Bapak Ibu untuk nanti acara Natal kita CLCC ya di Surabaya pada tanggal 9, saudaraku. Supaya semua berjalan dengan baik. Teman-teman sudah mempersiapkan acara tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kasih anugerah Tuhan, lawatan Tuhan dalam acara Natal ini. Puji Tuhan, kemarin kami baru mengadakan sebuah acara pembaptisan ya kepada kedua pasangan yang menikah di gereja CLC Surabaya dan semua sudah berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, semua itu anugerah Tuhan, dan tahun depan doakan juga untuk pasangan-pasangan yang akan menikah di gereja CLCC supaya semua juga dalam tuntunan Tuhan ya, termasuk putrinya Bapak Bruri Brosalin yang ada di Jerman, dan juga Ibu Indriani putrinya juga akan menikah ya di tahun depan. Kita doakan supaya oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik ya di pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara sekalian, sebuah renungan yang akan diangkat di pagi hari ini dalam sorotan tema, yaitu kita akan lihat sama-sama ya. Tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan undangan, baik yang dikirim di WhatsApp kita masing-masing ya, di Japri juga, di grup kita akan lihat. Oke. Ya, tema kita pagi ini adalah rahasia ketajaman roh. Dari kata dasar tajam. Lawan dari tajam apa, saudara-saudara? Tumpul, ya. Nah, ini ada hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan di sini, bahwa penting memiliki ketajaman roh. Dengan kata lain, yaitu memiliki kepekaan, ya. Kepekaan akan suara Tuhan, saudaraku. Saudara-saudara, dan hal ini Tuhan mau setiap orang percaya akan mengalaminya. Suatu hari ketika saya persiapkan khotbah untuk ibadah Zoom malam, saudaraku, ya. Itu ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saudaraku. Dan pada saat saya mau mandi, Roh Kudus bicara, mamamu mau aku bawa ke surga. Saudara, hati saya sebagai anak, ya, sebagai manusia memang sedih mendengar itu, saudaraku. Tapi yang memang itu Tuhan punya cara, sehingga apa yang terjadi, saudaraku, pada besoknya hari Minggu setelah selesai berkhotbah di gereja, pada saat itulah saya dengar kabar, adik saya telepon, mama sudah tidak ada. Saya secara manusia, saya menangis, ya. Tapi memang itulah yang Tuhan nyatakan seperti itu, saudaraku. Dan saya tahu beliau sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Orang tua kami, Bapak Ibu sekalian, mereka semasa hidup menginspirasikan hidup saya. Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa, ya. Dan beliau juga, almarhum ini, punya ketajaman yang luar biasa. Dalam setiap doa, terkadang Tuhan tunjukkan lewat penglihatan. Dan itu benar persis seperti yang dialami oleh orang-orang yang dia doakan, saudaraku. Banyak hal yang Tuhan nyatakan lewat penglihatan, lewat mimpi. Ini ketajaman demi ketajaman ini karena saya pelajari sesuatu dari beliau. Dia suka duduk di kaki Tuhan. Dia suka mencari firman. Dia suka berdoa. Dan saya masih ingat, saudara, satu hari ketika dia mau mengadakan suatu malam tutup tahun, saudaraku. Dia ambil keputusan yang benar-benar bagi kita semua ini keputusan yang ini sepertinya kita agak berat hati, tapi memang ini yang Tuhan mau, saudara. Dia ajak kita semua pergi ke gunung, saudara, dan di sana kita berdoa, saudaraku, di penutupan akhir tahun, saudara, untuk memasuki tahun yang baru. Dia ajak kita berdoa, berpuasa di sana.
Saudara-saudara, kebiasaan orang di Maluku, terutama di kantong-kantong Kristen, pada saat Natal dan juga Tahun Baru, biasanya orang silaturahmi ya berkunjung kepada sanak keluarga, sanak saudara. Tapi hari itu kami ada di gunung, jadi kami tidak menerima tamu. Tapi dampak dari apa yang dilakukan itu, saudaraku, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dahsyat sekali, saudaraku. Dan mulai memasuki era tahun 90, Tuhan bawa kami, saudaraku, itu mulai mengalami satu peningkatan yang luar biasa. Dari rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi pun kami dapatkan promosi demi promosi, saudara. Itu dahsyat sekali ya. Kalau saudara-saudara kita sadar akan rahasia ini, ketajaman roh, wow, itu membuat kita akan mengalami terobosan-terobosan ajaib dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Haleluya. Dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Amin. Oke, saya ulangi sekali lagi. Wahyu 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga, telinga kita, saudara, tugasnya apa? Mendengar, saudaraku. Hendaklah ia mendengar. Mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus itu masih berbicara sampai hari ini. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat yang mempunyai telinga perlu mendengar. Ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Oh, haleluya. Telinga yang mendengar itu penting, saudaraku. Karena apa yang kau dengar itu menentukan kemenanganmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah. Tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, engkau bisa sengsara, tergantung apa yang kau dengar. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Roma 10 ayat 17. Jadi saudara kasih Tuhan, telinga ini Tuhan ciptakan secara khusus, unik bagi manusia untuk mendengar. Karena itu hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Pastikan pagi ini, saat ini, engkau sedang dengar kabar baik. Engkau sedang dengar kabar gembira. Engkau sedang dengar kabar kesukaan bagi dunia. Engkau sedang dengar kabar pembebasan. Engkau sedang dengar good news. Kabar baik, saudaraku. Di luar sana banyak kabar buruk yang engkau dengar. Orang sakit, orang mati, orang mengalami berbagai macam keadaan-keadaan situasi perang, bencana alam, kelaparan, sakit, penyakit. Saudaraku, ada banyak hal yang menggoncangkan dunia ini. Saudara-saudara, kalau kau mendengar berita-berita seperti itu, akan membuat engkau hidup dalam ketidaktenangan. Engkau tidak akan tenang, membuat engkau gelisah, membuat engkau cemas, membuat engkau khawatir, membuat engkau putus asa. Tapi meskipun di tengah-tengah situasi yang demikian, engkau tetap memberi telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus, dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus berbicara, firman juga berbicara, engkau dengar itu, saudaraku. Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Yang kita dengar itu secara jasmani, telinga jasmani kita mendengar. Tapi yang kedua kita dengar juga dengan telinga roh kita. Ini penting, saudaraku. Di dalam hati nurani kita, di dalam hati kita yang terdalam, Roh Kudus bisa berbicara. Satu contoh, ketika engkau mempunyai kemarahan, kebencian, kedendaman, dan Roh Kudus berkata, ampunilah, ampunilah. Maka jangan kau keraskan hatimu. Pada hari ini ketika Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu, saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, suatu hari ketika saya mau pulang liburan ke Ambon, saudaraku, pada saat itu seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan sampai hari ini, dia bersama dengan kami, saudaraku. Dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Dan dia telepon saya untuk datang ke tempat dia di rumahnya, dan dia kasih satu amplop putih, itu berisi sejumlah uang, dan dia berkata, ini untuk kamu pulang ke Ambon. Saudara, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan itu lewat orang tersebut. Dan saya mendoakan mereka, setelah itu saya pulang. Dalam perjalanan hati saya begitu sukacita, saudaraku. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara, John, apa yang kamu dapatkan itu?
bagikan buat teman-temanmu. Mereka kemarin berdoa bersama dengan kamu, mereka dalam keadaan sudah tidak punya uang. Dan hari itu saya ingat uang saya di kantong, saudaraku sebagai mahasiswa sekolah Alkitab tinggal 500 perak. Bagi saya tahun itu 500 perak sangat berarti sekali, saudaraku. Dan karena Roh Kudus yang suruh untuk saya berikan kepada mereka, saya taat, saudaraku. Saya bagikan dengan mereka. Saya bilang, saya panggil mereka, ini ada berkat, dan saya tidak mau nikmati sendiri, Roh Kudus suruh untuk saya bagikan buat kalian. Dan kalau ada kelebihan dari situ, bagikan juga buat teman-teman lain. Saudara, apa yang terjadi ketika saya lakukan itu? Saya pulang ke Ambon, sesuka cita, hati saya plong, hati saya lega, karena saya lakukan firman Tuhan. Saudaraku, nah di Ambon saya pelayanan, ketika saya mau pulang, saudaraku, itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya diberkati Tuhan. Saya menuai lebih banyak dari apa yang saya tabur kepada dua teman saya itu. Saya menuai saudara-saudaraku 10 kali lipat. Dan hasil dari tuaian itu, saudaraku, karena untuk menunjang pelayanan saya butuh yang namanya kendaraan, saudaraku, ya. Sehingga akhirnya dari situ saya bisa membelikan sebuah kendaraan untuk saya bisa pakai pergi pelayanan. Saudara, dari apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, saudaraku? Belajar memiliki kepekaan, ya, rahasia ketajaman roh itu penting, saudaraku. Nah, saudara, hati Tuhan dapat disenangkan. Kapan, saudaraku, hati Tuhan dapat disenangkan? Bila semua orang percaya memiliki telinganya yang mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Mendengar perkataan firman Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan segala firman Tuhan. Nah, disinilah hati Tuhan disenangkan. Ketika engkau dengar firman Tuhan dan engkau lakukan dengan segenap hati, hati Tuhan disenangkan. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar saja, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau cuma dengar tapi tidak melakukan, tidak action, percuma Bapak Ibu sekalian. Ya, kekristenan sejati ketika dia dengar firman Tuhan dan dia taat melakukan, itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Dan saya percaya ketajaman demi ketajaman akan suara roh akan Tuhan semakin tingkatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin, ya. Saudara, dan hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Kemarin saya bicara tentang rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Wow, itu dahsyat, saudaraku. Ya, banyak hal terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan. Jadi bawa Tuhan berjalan di dalam kuasa supranatural, saudaraku, ya. Seperti yang dialami oleh Petrus, ini ceritanya dalam pasal ini, dalam konteks ini, Petrus ditahan dan dimasukkan dalam penjara. Tapi luar biasa, Bapak Ibu sekalian, di penjara dia dikawal oleh empat regu, saudaraku, ya. Itu ada berlapis-lapis, saudaraku. Dan Petrus ada di ruangan paling dalam. Tapi dahsyat sekali, saudaraku. Di tengah-tengah situasi Petrus sedang terbelenggu pasungan di kaki dan tangannya. Lalu 4 regu prajurit-prajurit itu berjaga-jaga dengan ketat, saudaraku. Dan secara manusia Petrus nggak mungkin lolos. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin, Tuhan menjumpai Petrus, dia kirim malaikatnya untuk datang menepuk pundak Petrus dan dia berkata, bangunlah Petrus, dan keluarlah dari sini. Saudaraku, malaikat bawa dia berjalan, pintu keluar, pintu yang terkunci, saudaraku, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya secara otomatis. Tanpa ada kunci untuk buka gemboknya, pintunya terbuka secara otomatis. Sampai saudaraku di pintu yang ketiga dan Petrus akhirnya berjalan. Nah, ketika dia sampai di sana, di sebuah rumah di mana ada saudara-saudara seiman berkumpul, mereka berdoa, dan Petrus ketuk pintu rumah itu, saudaraku. Seorang perempuan bernama Rode, saudaraku, dia datang membukakan pintu, dia lihat ternyata Petrus ada di situ. Oh, orang-orang yang berdoa Tuhan menanggapi doanya, sehingga Petrus, Tuhan utus malaikat untuk menolong dia, ya. Nah, ini kita akan lihat, saudaraku, tentang rahasia kepekaan roh, ketajaman roh ini, saudara, ya. Kita akan pelajari bersama-sama, saudara, dari ayat-ayat tersebut. Di sini saya mencatat ada 3 kebenaran yang kita temukan di sini tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti rahasia ketajaman roh.
Tuhan ingin supaya roh saudara jadi tajam, karena itu perlu diasah, digosok lagi, dilatih lagi. Jangan sampai rohmu tumpul, saudaraku. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa roh mereka sedang tumpul, sehingga mereka tidak mengerti, mereka tidak peka dengan apa yang sedang Tuhan nyatakan di hari-hari ini. Saudara, mari kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki ketajaman roh itu siapa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang apa? Ini dia. Yang pertama, saudaraku. Dia punya C yang pertama, ya. C yang pertama itu cepat, ya. C yang pertama itu cepat. Cepat apa, saudaraku? Cepat meresponi kehadiran dari pergerakan Allah melalui hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Jadi pada waktu Petrus sudah dibawa keluar oleh malaikat dari penjara tersebut, dan Petrus dituntun pergi ke rumah seorang perempuan di ayat sebelumnya bernama Maria, saudaraku. Di rumah Maria inilah, saudaraku, orang-orang berkumpul, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa, saudaraku. Tapi saudara, dari semua mereka yang berkumpul ini cuma satu yang cepat sekali meresponi. Meresponi apa? Kehadiran dari pergerakan Allah. Nah, siapa dan apa itu kehadiran dari pergerakan Allah? Itulah Petrus. Bukti nyata adalah kehadiran dari pergerakan Allah. Ketika Petrus mengetuk pintu itu, seorang wanita yang namanya Rode, dia cepat-cepat pergi, saudaraku. Dia melihat siapa yang datang ini. Dan ternyata itu Petrus. Saudara, Tuhan tunjukkan kepada saya, ada banyak orang betul mereka berdoa, tapi Bapak Ibu sekalian, mereka kurang cepat meresponi suatu kehadiran dari pergerakan Allah ini. Cuma seorang bernama Rode ini. Apakah Rode ini dia mungkin orang suruhan atau dia seorang pembantu PRT, sehingga disuruh-suruh kamu lihat itu tamu siapa yang datang itu. Tapi puji Tuhan, dari hal ini kita pelajari, saudaraku. Untuk kita memiliki ketajaman roh, saudara-saudara, jangan lambat, cepat meresponi. Meresponi akan kehadiran dari pergerakan Allah. Melalui siapa? Melalui hamba Tuhan yang diutus. Ini penting, sehingga kita memiliki telinga yang semakin peka, saudaraku. Kalau kita dengar sesuatu, tapi kita tidak cepat untuk melangkah bertindak, maka itu akan hilang, saudaraku. Momen penting itu akan hilang dari hidup kita, ya. Cuma Rode yang bisa mengerti hal itu. Nanti kita akan lihat, saudara-saudaraku, tentang yang bagian berikutnya, saudara, bagaimana memiliki ketajaman roh, bukan cuma cepat meresponi. Karena apa yang kau responi itu akan nyata, itu akan engkau dapatkan, saudaraku. Saudara masih ingat seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia cepat meresponi akan kehadiran Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, dan aku sembuh. Ketika dia hendak menjamah jubah Yesus, meskipun dia tidak berhasil menjamah tangan atau kaki Yesus, ujung jubah aja, dia punya iman, aku sembuh. Dan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Pada saat dia berusaha di tengah-tengah bagaimana kerumunan banyak orang yang sedang berjalan bersama dengan Yesus. Saya bisa membayangkan kakinya keinjak, tangannya keinjak karena dia tidak bisa berdiri karena dalam keadaan sakit. Dengan begitu payahnya dia berusaha mendekati Yesus, mungkin mukanya kena debu karena jalan itu sudah hentakan kaki dari orang-orang sehingga membuat saudara-saudaraku debu itu bisa kena mukanya. Dia tidak menyerah, saudaraku. Dia punya iman asal dia bisa menjamah saja ujung jubah Yesus. Dan ternyata berhasil, saudaraku. Dan tiba-tiba Yesus berhenti. Dia merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya, yaitu kuasanya, mujizatnya, kesembuhan mengalir kepada siapa? Kepada seorang wanita yang cepat meresponi akan pergerakan Allah itu. Saudara, hidup ini harus cepat, saudaraku. Jangan kau sia-siakan anugerah Tuhan, cepat meresponi. Karena sampai engkau menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini, engkau bakal kehilangan momen yang sangat berarti. Nah, biasanya momen-momen seperti ini ketika sudah hilang, baru orang itu dia sadar. Dia sadar, dia menyesal, tapi sudah terlambat, saudaraku. Satu contoh, saudaraku, kakak beradik, Yakub dan Esau, saudaraku. Esau menganggap remeh hak kesulungannya, tapi Yakub melihat ada sebuah peluang yang berharga dan dia cepat menangkap itu. Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya cuma gara-gara, saudara-saudaraku, kacang merah, dia lapar dan dia tidak tahan lagi, saudaraku. Dia jual hak kesulungannya dan adiknya langsung menangkap itu, saudaraku. Dan adiknya tidak mau sia-siakan. Dan apa yang terjadi?
ketika mereka datang kepada Tuhan yang diberkati, itu adalah Yakub. Meskipun dia sebagai adik, tapi hak kesulungan sudah jatuh ke Yakub, saudaraku. Yang harusnya Esau miliki, itu sayang, lepas, saudaraku. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kau kehilangan hal yang berarti. Cepat meresponi ini. Supaya telinga rohmu, ketajaman rohmu semakin dipertajam oleh Tuhan. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa melayani ini, saudaraku. Siapkan firman Tuhan pagi dan malam, saudaraku. Tidak henti-hentinya saya sampaikan, karena saya tahu akan datang waktunya, momen yang tepat, kairos Tuhan. Itu akan nyata sekali. Dan saya lihat tanda-tanda ini sudah mulai Tuhan tunjukkan, saudaraku. Ya. Karena itu Bapak Ibu, dengan tidak merasa lelah, tidak merasa capek, jenuh apapun saya lakukan. Karena saya tahu ini sesuatu yang menggairahkan hati saya. Karena saya ini berhutang nyawa. Secara manusia harusnya saya mati di Malaysia. Tapi anugerah Tuhan, kuasa doa orang-orang percaya membuat saya bisa hidup hari ini. Wow, itu luar biasa ya. Dan saya tahu suatu hari materi-materi yang saya sampaikan ini akan dicari banyak orang. Ini akan dicari, diburu oleh banyak orang. Karena itu saya tidak mau menyanyiakan. Saya terus melakukan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, Pak Pendeta, tidak kesal, tidak capek, tidak. Saya lakukan dengan segenap hati. Karena saya tahu ini sesuatu momen yang sangat berarti dalam hidup saya. Amin. Ini sebuah investasi bagi kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat. Yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti tentang pergerakan Allah, ketajaman ini, saudaraku, ketajaman roh. Yang kedua, dia punya yang kedua. Nah, yang kedua itu apa? Yaitu dia adalah orang yang mencari tahu, saudaraku. Cari tahu cara apa? Cara benar untuk mengenal suara hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu adalah alat dari pergerakan Allah saat ini. Cari tahu apa sih yang membuat hamba Tuhan dipakai Tuhan. Cari tahu, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu, baru kita memiliki ketajaman roh, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 12 ayat 14. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Amin. Amin, saudaraku. Ini seorang wanita yang bernama Rode bukan cuma cepat meresponi, tapi dia cari tahu, saudaraku. Dia cari tahu dengan cara yang benar. Untuk apa? Bisa mengenal bahwa ini adalah suara Petrus, sang hamba Tuhan, alat dari pergerakan Allah saat ini. Oh, membuat hatinya sukacita. Praise the Lord. Haleluya. Dia begitu tahu ini Petrus. Dia cari tahu betul ini Petrus. Dan ternyata Petrus, aku saking girangnya, dia datang kepada teman-teman yang lagi berdoa dalam komunitas mereka itu. Dia beritahu, Petrus ada di luar. Mereka bilang apa, saudaraku? Kamu ini mengigau. Itu nggak mungkin, itu malaikatnya, saudaraku. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang punya ketajaman roh. Dia bukan cuma cepat meresponi akan pergerakan Allah itu, tapi dia juga cari tahu dengan cara yang benar, bukan cara yang salah ya. Cara yang benar untuk apa? Untuk bisa mengenal suara hamba Tuhan yang menjadi alat pergerakan Allah saat ini. Oh, saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku, dan mereka mengikuti aku, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu mengenal suara itu. Suara itu suara gembala atau suara asing, saudaraku, ya. Dan Yesus bilang suara asing mereka tidak akan ikuti, saudara. Tapi suara gembala mereka akan ikuti, saudaraku. Itu dahsyat sekali. Jadi ini Rode, saudaraku. Dia mencari tahu cara yang benar untuk mengenal suara hamba Tuhan yang menjadi alat pergerakan Allah saat ini. Dan saya percaya, saudaraku, apa yang dia lakukan ini, itu membuat, saudaraku, akan ketajaman roh itu semakin hari semakin tajam, saudara-saudara, ya. Tapi sayang teman-teman yang berkumpul saat itu, mereka itu tidak cepat meresponi. Bahkan mereka diam saja, saudara-saudaraku. Mereka tidak menganggap apa yang disampaikan oleh perempuan yang bernama Rode ini. Mari kita lihat ciri yang ketiga, saudaraku. Tentang rahasia ketajaman roh itu kepada siapa? Mari kita lihat, ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu cermati, ya. Setelah cepat meresponi, kemudian cari tahu, lalu sekarang cermati. Apa yang disaksikan itu nyata di hidupnya, meskipun ya, ada respon yang tidak percaya, ada teman-teman yang tidak percaya. Mari kita lihat
di dalam ayat yang ke-15, Kisah Rasul 12 ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Amin. Saudara-saudara, hal ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika ada sebuah pernyataan-pernyataan ilahi, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang suka protes, ada yang suka saudara-saudara menyangkali itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi tanpa mereka sadari membuat saudara kepekaan mereka menjadi tumpul. Ya, saudaraku. Jadi ini saudara sudah terjadi apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 15 ini, saudaraku. Orang-orang yang tidak peka, mereka tidak percaya, bahkan mereka selaku menolak apa yang disampaikan oleh Rode itu, saudaraku. Orang-orang yang suka mengkritik, yang suka protes ini, saudara, mereka ini punya pendengaran, punya ketajaman itu sudah mulai tumpul, saudaraku. Sehingga mereka tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Saudara, seorang Samuel pada saat dia dibina oleh seniornya yaitu Imam Eli, saudara. Samuel punya telinga begitu peka, sementara Imam Eli sudah mulai tumpul, saudaraku. Kenapa? Karena Imam Eli, saudaraku, dia mulai kompromi dengan dosa, sementara Samuel telinganya mulai terlatih sehingga dia bisa mendengar akan suara Tuhan. Tuhan panggil Samuel, Samuel, sampai 3 kali, saudaraku. Samuel waktu itu masih belajar, saudaraku. Dia pikir mungkin bapak rohaninya panggil dia, saudaraku. Dan Eli baru tahu, oh itu Tuhan. Dan Eli pesan, kalau nanti suara itu datang lagi, katakan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan Samuel ini luar biasa. Kenapa rahasianya? Saya perhatikan, ya, saya coba cermati, saudaraku, bahwa Samuel ini dia tidak membiarkan satu firman pun yang diajarkan Imam Eli sebagai mentornya, sebagai pembimbing rohaninya, sebagai bapak rohaninya, dia tidak biarkan satu firman pun yang gugur, yang lepas dari hidupnya. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, yang selalu mencatat apa yang sudah dengar di hari ini, sudah catat dengan tekun. Nah, firman-firman itulah yang membuat Samuel itu bertumbuh menjadi rohnya yang kuat, sehingga dia menjadi pemimpin dari pemimpin, ya. Ada pemimpin di bangsa Israel, seorang raja, ya, untuk menguasai pemerintahan, tapi Samuel menjadi mentornya, menjadi bapak rohani. Itu dahsyat. Orang-orang yang memiliki ketajaman roh ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia mencermati apa yang disaksikan itu nyata, seperti Rode ini, ya, di hidupnya, meskipun ada orang-orang yang tidak percaya, tidak meresponi ini. Nah, mari kita akan lihat, saudara-saudaraku, apa hasilnya dari rahasia ketajaman roh. Kita akan lihat yang pertama ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui hamba Tuhan yang menjadi pergerakan Allah itu. Apa rahasia hamba Tuhan ini sukses? Dia ingin tahu itu, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui. Amin. Amin. Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu, saudara-saudaraku. Jadi Rode, saudaraku, dia punya rasa ingin tahu begitu luar biasa. Saya berdoa supaya hari ini kita semua bergerak dalam pergerakan ini, saudaraku, ya. Mengetahui apa rahasia hamba Tuhan dipakai luar biasa. Suatu hari ketika saya membeli buku, saudaraku, buku itu bagus sekali mengisahkan kisah hidup hamba Tuhan, dan saya terinspirasi, saudaraku. Dari situ, wow, itu mempengaruhi kehidupan saya, mempengaruhi roh saya, mempengaruhi bagaimana cara saya melayani. Itu dahsyat sekali, ya, sampai hari ini, saudaraku. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, saudara, pelajari bagaimana iman mereka di dalam Ibrani 11 itu, tokoh-tokoh iman, pelajari apa rahasia mereka berjalan dalam kekuatan kuasa roh, berjalan dalam kuasa supranatural. Pelajari itu, saudaraku. Dahsyat, saudaraku, ya. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia itu menjadi informan, ya, yang memberitahukan hal kejadian yang sebenarnya. Jadi dia tidak mengada-ada, tapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu dia saksikan, saudaraku. Dia menjadi seorang informan yang baik. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 14. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Amin.
Memberitahukan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia ceritakan itu, saudaraku. Itu luar biasa, saudara. Orang-orang yang memiliki ketajaman roh ada di sini. Ya, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap berpegang pada kebenaran yang menjadi pengalaman yang nyata, ya, pengalaman yang real sekali dia alami. Kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu, malaikatnya. Amin. Haleluya. Saudaraku, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Jadi dia berpegang, saudaraku, ya, dia berpegang pada kebenaran yang menjadi pengalaman nyata. Saudaraku, jangan sampai Bapak Ibu sekalian apa yang kau pegang itu lepas karena intimidasi, karena serangan, karena orang tidak percaya menolak. Jangan sampai lepas. Pegang itu, saudaraku. Itu kebenaran yang sangat berarti, ya. Itu harta yang paling mahal. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa, ya, di pagi hari ini. Haleluya. Oke, saya ingin tahu Bapak Frederick Manuata, apakah bisa berdoa untuk firman Tuhan ini? Oke, ini mungkin masalah signal, ya, di sana. Baiklah Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa, ya, bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan di pagi hari ini. Aku berdoa supaya semua yang hadir memiliki telinga roh, telinga seorang murid yang mendengar. Karena apa yang mereka dengar itu akan menentukan kehidupan mereka ke depan. Dalam nama Yesus, aku berdoa pada pagi hari ini, urapi mereka semua. Dan apa yang mereka dengar ini, itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pedoman, tuntunan langkah hidup mereka. Berkati mereka semua di pagi ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kembali kepada host kita luar biasa pagi ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Ibu Joyce yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak John yang telah membawa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang sudah luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk di dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri di Kuaro dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya oleh Ibu Rosalin. Salam, selamat pagi semua. Ya, shalom. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib yang sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Amin. Terima kasih, Pak John. Tuhan Amin. berkati. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya tadi sudah diawali pengumuman khususnya untuk tanggal 9. Dan jangan lupa untuk bisa mentransfer dalam rekening OVO dan di BCA. Demikian Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan begitu juga yang menaikkan doa profetik, Bapak Bruri, terima kasih, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang hadir pada hari ini, Ibu Joyce Putira Cinta, Bapak Pendeta, ada punya saya ini ya, Bapak Pendeta Frederick. Ya. Ya, terima kasih. Kok punya saya tidak ada. Bu Aceh, terima kasih Bu Aceh. Demikian yang hadir pada pagi hari ini semuanya. Terima kasih dan terkhusus pada hambanya yang setia untuk melayani, di mana beliaunya sangat diberkati Tuhan dalam hal pelayanannya. Kita telah disegarkan oleh firman Tuhan melalui hambanya. Terus kita dukung dalam doa Bapak Pendeta semuanya, keluarga besar semuanya. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan Sama-sama, memberkati. Pak Yanto. Saya kembalikan kepada Ibu Rosalin. Silakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian penutup. Sebelum kita menerima doa berkat ya, kita memberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan. Haleluya. Mulia. Bagi puji hormat dan kuasa. Katakan sama-sama. Mulia, agung
kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Mari katakan sama-sama, haleluya. Mulia, Engkau mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus selama-lamanya, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, sungguh agung ya Tuhan, agung kerajaannya dari sorga datang untuk senap umatnya. Dengan segenap hati katakan sama-sama, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, terima kasih Tuhan, kita bersyukur. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, sungguh agung Tuhan, agung kerajaannya. Terima kasih Tuhan, dari sorga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan puji
kasih Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan curahkan buat semua yang hadir di pagi hari ini dan waktu malam, waktu Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruni, Bro Salin yang juga akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai surgawi, dan kami percaya kekuatan kemenangan menyertai Pak Bruni, Bro Salin untuk pelayanannya di pagi hari ini, dan juga teman-teman yang sudah hadir, Pak Yanto, Bu Joyce, dan juga Bu Wace, juga untuk Tuhan Pak Pendeta Frederick Manuata, Ibu Sinta, Johan Sidi James, semua yang hadir di pagi hari ini, semua menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami ucap syukur kesembuhan, kesehatan bagi Pak Kim Sun, sudah Tuhan berikan juga yang terbaik. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini sudah disembuhkan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, sudah terima kebaikan Tuhan, semua dipakai Tuhan luar biasa menjadi alat pergerakan di akhir zaman ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan juga kebaktian Natal. Tuhan berkati dan urapi semua yang melayani. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati kita semua, saudara-saudara sekalian. Sampai kita ketemu lagi di link yang sama ya. Terima kasih Pak John. Tuhan Terima kasih Yesus semuanya, memberkati. Pak Bruri, Bro Salin, Bu Ya. Cis. Terima kasih Pak Ya. John. Terima Sama-sama. kasih Bu Sali. Pak Frederick Manuata, Ya, Bu Wace. terima Tuhan kasih Bu berkati semuanya ya. Joyce, Bu Wace, terima kasih, dan juga Bu Terima Sinta, kasih, Pak Johan, James, dan Cindy. Ya, terima God kasih. bless you all. God bless Pak you Yanto, all. saya Selamat ulang istirahat ya, selamat aktivitas di Amin. Indonesia. Ya, Bless terima kasih. Ya. Lakers Lapen. Lekker Ya. Ja, slapen. lekker slapen dan tot Ja, morgen dankjewel. ziens. Dankjewel. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye. Ya. Bye. Pak Bu Wace, salam buat Pak Kim Sun ya. Semuanya, salam buat semua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Bye. Bye.